Halo Sobat Auto Hermas, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Auto Hermas. Kemarin kita sudah membahas tentang susunan clutch atau susunan kopling yang terdapat dalam transmisi Matic Land Cruiser tipe A442. Nah, sekarang kita akan membahas lanjut tentang peran dari masing-masing clutch itu. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, jangan lupa share dan subscribe biar tambah semangat nih bikin videonya. Baik sobat, kita mulai. Ini masih gambar skema yang kemarin yang saya tampilkan. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya di dalam transmisi Matic Land Cruiser A442 ini totalnya ada berapa clutch atau ada berapa kopling. Kita bicara tentang clutch ya, bukan kampas. Kalau kampas satu clutch itu ada banyak kampas, tetapi di sini yang kita bicarakan ada berapa clutch. Mari kita hitung sama-sama. Yang clutch fungsinya brake ya, itu kalau kita lihat ada satu, yaitu B0, terus B2 sama B3, ada 3. Kalau clutch yang berfungsi meneruskan torsi atau putaran, kita lihat ada C1, C2, dan C3. Nah, berarti tadi total sudah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada lagi clutch yang lain yaitu one way clutch F0 dan F2. Ini juga disebut sebagai clutch. Jadi total clutch yang ada di transmisi Matic Land Cruiser A442 ini ada 8. Nah, masing-masing clutch ini misalnya kayak B0 atau C0, ini ada berapa clutch? Bisa saja ini ada 6, ini ada 4 kampas ya. Misalnya 4 kampas, ini 5 kampas, ada juga yang mungkin 7 kampas, jadi banyak kalau kampasnya. Nah, bagaimana peran atau fungsi dari masing-masing clutch itu? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, kalau yang brake ya ini B0 itu overdrive brake, yang B2 ini second brake, yang B3 ini first and reverse brake. Jadi kalau yang namanya brake itu pasti tujuannya untuk menghentikan, Jadi kita lihat perannya di sini. Kita lihat B0 ya, overdrive brake itu terhubung dengan sun gear atau gigi matahari. Nah, sun gear ini menghubungkan antara terhubung dengan casing lewat brake. Artinya ketika overdrive brake ini bekerja, yang ini bekerja ya, overdrive ini bekerja, maka sun gear ini berhenti. Kenapa? Karena casingnya ini kan tidak ikut berputar. Jadi begitu sun gear ini berputar, terus brake ini overdrive brake bekerja, maka otomatis sun gear-nya akan terhenti. Bagaimana dengan second brake? Sama. Yang second brake untuk klaster kedua ini, dia juga terhubung dengan sun gear. Artinya ketika second brake ini bekerja dan dia terhubung dengan casing, otomatis si sun gear juga akan terhenti, akan mandek ya, stop. Nah, bagaimana dengan first and reverse brake? Nah, first and reverse brake kalau kita lihat dia selain terhubung dengan one way clutch ya, second one way clutch ini, dia juga terhubung dengan pinion, gigi pinion di planetary gear ya, di klaster kedua. Artinya ketika brake ini bekerja ya, first and reverse brake ini bekerja, otomatis dia akan nahan putaran di gigi pinion ini dan sekaligus menahan ya basing dalam dari one way clutch ini. Nah, itu peran dia.
Nah, bagaimana dengan C0 atau overdrive direct clutch ya? Apa perannya dia? Mari kita lihat. Kalau kita lihat putaran mesin dari panah ini masuk ke as input, masuk ke sini, terus dia akan terhubung dengan pinion, gigi pinion di planetary gear set cluster 1, terus dia akan terhubung dengan one way clutch, baru di atau F0 ya, one way clutch di cluster 1, lalu dia akan terhubung dengan sun gear, gigi matahari. Jadi ketika si direct clutch ini bekerja, otomatis dia akan meneruskan putaran dari input shaft ke gigi matahari atau sun gear. Jadi kalau clutch ini nempel bekerja atau aktif, maka sun gear ini baru akan berputar gigi matahari ini. Tetapi sebaliknya, kalau direct clutch ini sedang tidak bekerja, maka si sun gear ini tidak akan berputar. Jadi putaran hanya akan terhenti di sini, tenaga tidak diteruskan oleh clutch ini. Nah, bagaimana dengan C1 ya? Dengan C1. C1 itu kita lihat namanya front clutch, forward clutch atau front clutch ya. C1 namanya front clutch. Nah, front clutch ya, fungsinya adalah kalau kita lihat dia meneruskan putaran dari hasil putaran dari sun gear yang kemudian diteruskan ke ring gear, lalu masuk ke input shaft lagi, diteruskan ke clutch C1 atau forward clutch. Artinya apa? Ketika forward clutch ini bekerja, maka putaran mesin yang masuk ke ring planetary ring gear ini ya, yang ini masuk ini diteruskan ke input shaft, lalu diteruskan oleh front clutch ya, masuk ke dalam sini ya, lalu masuk lagi dia ke planetary ring gear ini ya, baru diteruskan kemudian ke output shaft ya. Nah, itu tugas dari C1. Ketika C1 ini tidak bekerja, otomatis putaran mesin akan terputus di sini. Akan putus di sini dan tidak bisa diteruskan ke output shaft, apalagi ke couple, tidak bisa. Nah, bagaimana dengan C2? C2 ini meneruskan dari input ya, dia akan meneruskan ke gigi matahari. Akan diteruskan ke sun gear di planetary gear set cluster kedua. Jadi ketika si rear clutch ini bekerja atau on atau kampasnya itu, clutchnya itu nempel atau bekerja, maka tenaga atau putaran mesin akan diteruskan ke gigi matahari. Gigi matahari lanjut nanti diteruskan, dia akan diteruskan juga ke rear planetary gear, baru dia nanti akan masuk ke output shaft. Nah, selanjutnya di sini ada F0 atau one way clutch. One way clutch di cluster pertama ini ya, fungsinya adalah untuk mengaktifkan kerja dari planetary gear set di di overdrive planetary gear set ini. Jadi ketika one way clutch ini aktif, maka ketika diputar ke arah jarum jam, dia tenaganya akan diteruskan. Sebaliknya ketika dia diputar berlawanan jarum jam, maka dia akan ngelos. Nah, sama juga yang terjadi dengan planetary gear set yang di cluster yang kedua ini. Nah, itu peran dari masing-masing clutch ya. Nah, bagaimana masing-masing clutch ini
ketika dia bekerja baik C1, C0, C2 maupun B0 maupun B2 maupun B3, sehingga dia bisa bekerja secara harmonis menciptakan rasio gigi ya, sehingga transmisi metik kok rasionya bisa masuk ke gigi 1, 2 atau gigi 3 atau gigi 4. Ikuti terus video saya selanjutnya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang bagaimana rasio gigi pada transmisi otomatis itu tercipta. Tapi jangan lupa tonton terus video saya, like, share, dan tentunya subscribe. Makin banyak orang yang nonton video ini, tentu makin semangat saya bikin video supaya pengetahuan bisa saya share lebih banyak lagi. Terima kasih. Salam Sobat Otohermas.